Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi berkaitan dengan analisis laporan keberlanjutan pada perusahaan perbankan. Nah, sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ketut Arga Suwandari dengan NIM 2017051196. Dan rekan saya Kadek Septian Dwi Laksmi dengan NIM 2017051195. Di Gede Windu Segara dengan NIM 2017051206 dan Ketut Agus Mas Suryadinata dengan NIM 2017051215. Adapun submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yakni definisi laporan keberlanjutan, kemudian yang kedua ada definisi perusahaan perbankan, kemudian yang ketiga ada tujuan, fungsi, dan manfaat CSR pada perusahaan perbankan, dan yang terakhir ada laporan keberlanjutan dan analisis dampak pada perusahaan perbankan. Baik, untuk materi yang pertama yakni definisi laporan keberlanjutan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah definisi pelaporan keuangan keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan atau disclose, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan berkelanjutan, di mana dalam pelaporan ini terdapat prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan terkait dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pelaporan keberlanjutan membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan dalam rangka membuat operasi mereka lebih berkelanjutan. Sebuah laporan keberlanjutan menyampaikan pengungkapan tentang dampak organisasi, baik itu positif ataupun negatif terhadap lingkungan dan ekonomi. Dalam upaya mewujudkannya, pelaporan keberlanjutan membuat yang abstrak menjadi nyata dan konkret, sehingga membantu dalam pemahaman dan pengelolaan dampak dari pengembangan keberlanjutan terhadap kegiatan dan strategi organisasi. Melalui penerapan pelaporan keberlanjutan, diharapkan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan atau sustainable growth yang didasarkan atas etika bisnis atau business ethics. Baik, selanjutnya adalah definisi Corporate Social Responsibility atau CSR.
Corporate Social Responsibility merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menghargai manusia, masyarakat, dan lingkungan. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR adalah antara lain tata laksana perusahaan atau corporate governance, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan masyarakat, dan investasi sosial perusahaan. Nah, itu merupakan menurut E.R. Ernawan pada tahun 2014, halaman ketiga. Maka dari itu dapat disimpulkan pemahaman mengenai corporate social responsibility secara singkatnya adalah merupakan sebuah bentuk tindakan tanggung jawab bagi lingkungan sekitar perusahaan itu dibangun, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan hidup sekitar perusahaan dengan menjalankan program-program serta kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan itu terdiri. Terdapat definisi corporate social responsibility menurut Lord Holm dan Richard Ward pada buku yang berjudul Hadi tahun 2011 halaman 44, dalam F. Novirianto tahun 2017 halaman 53, bahwa CSR merupakan komitmen keberlanjutan dari perusahaan yang berjalan secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka dan juga komunitas lokal serta masyarakat luas. Maka dari itu, CSR tidak jauh dari keberlanjutan sebuah pembangunan bagi segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup masyarakat. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yakni definisi dari perusahaan perbankan. Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank didefinisikan sebagai anggota lembaga keuangan yang paling dominan, mampu memobilisasi dana, mengumpulkan dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar dibandingkan anggota keuangan lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Artinya, usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama, yakni menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kedirius Mas Redinata dengan NIM 2017051215. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan, fungsi, dan manfaat CSR dalam perusahaan perbankan. Yang pertama, tujuan CSR yaitu melestarikan lingkungan. Yang kedua, mengembangkan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal. Yang kelima, membangun citra perusahaan. Yang keenam, membantu perusahaan mengurangi nilai kewajiban pajak. Dan yang terakhir, mengembangkan perusahaan. Selanjutnya, fungsi utama CSR. Ada 3 fungsi CSR bagi perusahaan, yaitu yang pertama, membantu menstabilkan profit perusahaan lantaran produk yang dikeluarkan berpotensi selalu dapat dukungan dari masyarakat. Yang kedua, memudahkan perusahaan mendapat pasokan bahan baku dari masyarakat. Yang ketiga, menurunkan angka pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh limbah pabrik perusahaan. Masyarakat tidak akan protes apabila perusahaan bisa mengatasi masalah pencemaran, salah satunya dengan CSR. Selanjutnya, manfaat penting CSR bagi perusahaan. Beberapa manfaat CSR bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan dipandang memiliki nilai kepedulian yang tinggi di masyarakat. Awareness positif masyarakat terhadap perusahaan akan meningkat citra perusahaan itu sendiri. Yang kedua, memperkuat brand perusahaan. Tidak jarang perusahaan yang melakukan CSR juga turut memberikan produknya secara gratis kepada masyarakat. Dengan memberikan produk secara gratis tersebut, secara tidak langsung perubahan sudah memperkuat posisi brand dan produknya di masyarakat. Masyarakat yang menerima produk yang diberikan secara cuma-cuma tersebut akan memakai dan menggunakan dan mengetahui keunggulan produk tersebut.
Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan pria pemangku kepentingan. Dalam menjalankan kegiatan CSR, perusahaan tidak bekerja sendirian. Biasanya perusahaan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat atau dinas terkait untuk bekerja sama menjalankan program CSR-nya. Yang keempat, membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Kompetisi di dunia usaha memang tidak dapat dihindari. Banyak cara dilakukan perusahaan untuk dapat unggul dari kompetitornya. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan CSR. Dan yang kelima, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan. CSR bukan sekedar kegiatan putus yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat. CSR adalah kegiatan yang berkesinambungan dalam rangka memberdayakan masyarakat. Dengan CSR pula, perusahaan sebenarnya bisa menghasilkan inovasi dan pembelajaran yang dapat meningkatkan pengaruh perusahaan di masyarakat. Yang keenam, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan CSR biasanya menjadi magnet tersendiri untuk para investor. Dan yang ketujuh, meningkatkan harga saham. Pada akhirnya, jika perusahaan rutin melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukan dengan konsisten dan rutin, masyarakat, bisnis, atau investor, kreditur, dan lain-lain, pemerintah, akademisi, maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikade Septian Dwi Laksmi dengan NIM 20170511195. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu beberapa contoh perusahaan perbankan dan analisis tanggung jawab sosial atau CSR pada dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan perusahaan-perusahaan tersebut. Baik, yang pertama yaitu BCA atau Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia (TBK) adalah bank swasta terbesar di Indonesia yang mana didirikan pada 21 Februari tahun 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang, bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Jarum. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari keberadaan perusahaan PT Bank BCA ini, yaitu yang pertama, dampak lingkungan. Contohnya, BCA melakukan penanaman bibit mangrove jenis Rhizopora sp dan Avicennia sp sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Dan kemudian yang kedua, dampak sosialnya, yaitu contohnya BCA memberikan bantuan sarana dan prasarana sekolah pada sekolah binaan yang terdapat di Banyuwangi. Kemudian yang ketiga, dampak ekonominya, yaitu contohnya BCA mengeluarkan ketentuan restrukturisasi fasilitas kredit debitur BCA yang terdampak penyebaran COVID-19. Contoh perusahaan yang kedua yaitu CIMB Niaga. PT CIMB Niaga TBK adalah anak usaha CIMB yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020 perusahaan ini memiliki 374 kantor cabang, 33 kantor kas bergerak, dan 44 titik pembayaran, serta 4.316 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan, yang pertama dari dampak lingkungannya, CIMB Niaga dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan dengan menerapkan kebijakan kredit ramah lingkungan, khususnya penyaluran kredit pada sektor industri. Kemudian yang kedua yaitu dampak ekonominya. CIMB Niaga mendukung pertumbuhan keuangan berkelanjutan dengan investasi berupa sukuk hijau atau green sukuk sebesar 75 juta US dollar. Dan yang ketiga, dampak sosialnya, CIMB Niaga sebagai co-host bekerja sama dengan CIMB Group dan WWF Indonesia menyelenggarakan kegiatan The Cooler Earth tahun 2020 dengan mengadopsi konteks lokal Indonesia. Webinar ini membantu memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai peran individu dan organisasi dalam membuat perbedaan terhadap tatanan sosial dan lingkungan komunitas mereka. Baik, yang ketiga contohnya yaitu Bank Mega. Bank Mega merupakan perusahaan Indonesia yang berbentuk PT dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank ini berbasis di Jakarta dan merupakan bagian dari PT Corp dan didirikan pada tanggal 15 April tahun 1969.
Adapun dampak-dampaknya, yang pertama, dampak ekonominya, yaitu Bank Mega mengeluarkan biaya untuk program vaksinasi sebesar 1,81 miliar. Program Mega Peduli juga memberikan bantuan sembako melalui 20.000 paket dengan total biaya sebesar 2,5 miliar. Kemudian yang kedua, dampak sosialnya, pemahaman masyarakat atas kegiatan perbankan adalah hal yang sangat penting. Untuk itu, Bank Mega terus melakukan program literasi keuangan seiring dengan himbauan pemerintah. Yang ketiga yaitu dampak lingkungannya. Bank Mega mendukung kelestarian lingkungan melalui kegiatan efisiensi penggunaan energi sehingga dapat membantu menurunkan emisi karbon. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Nah, penerapan CSR dalam perusahaan perbankan senantiasa menekankan pada pentingnya tepat sasaran, manfaat, dan penyaluran melalui upaya strategi secara umum di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, dan berbagai bentuk kepedulian lainnya. Implementasinya dilaksanakan transparan, akuntabel, dan berkesinambungan dengan partisipasi aktif karyawan, peran serta masyarakat juga instansi terkait. Hal ini sejalan dengan tujuan umum perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik serta dalam meningkatkan peran nyata perusahaan perbankan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat, dan dalam rangka menjaga keberlangsungan bagi perusahaan perbankan. Baik, sekian dari presentasi kami terkait analisis laporan keberlanjutan perusahaan perbankan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Kami akhiri dengan mengaturkan para Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.